Hai Sobat Farmasi, now you're with Podcast Cakrawala. Halo Sobat Farmasi Universitas Jember, balik lagi di Podcast Cakrawala. Di episode kemarin kita sudah ngobrol nih bersama Departemen Internal yang menjadi salah satu kunci keberhasilan proker-proker kita. Nah saat ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu biro nih, yaitu Biro Kastrat. Halo kakak-kakak, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng kita di sini. Mungkin kita say hi dulu ya ke kakak-kakak Kastrat ini. Halo Kak Melinda, Kak Alta, dan Kak Putri. Oke, berbicara tentang Biro Kastrat, biro ini merupakan suatu biro yang memiliki tugas untuk mengkaji dan menyuarakan isu-isu yang ada, khususnya kefarmasian, serta memimpin pergerakan isu mahasiswa farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Nah sudah menjadi harapan kita nih Kak, kalau setiap departemen dan biro di BEM Farmasi UNES untuk mempunyai terobosan terbaru. Nah mungkin kalau dari Biro Kastrat sendiri, apakah ada beberapa inovasi menarik nih Kak? Oke, sebelum kita ngomongin tentang inovasi, mungkin kita perkenalan dulu ya. Jadi di podcast kali ini spesial dari seluruh anggota Kastrat. Nggak cuman dari aku, Alta, dan Putri, tapi juga ada Bagas dan Givari yang dari Kastrat juga. Oke, tentang Kastrat sendiri, Kastrat itu dibagi menjadi dua. Ada bidang kajian, ada juga advokasi. Untuk kajian, saat ini kepala bidangnya dipegang oleh Kak Putri dan Givari. Lalu di advokasi ada Kak Alta dan Kak Bagas. Nah, di tiap bidang-bidang itu terdapat prokernya masing-masing. Nah, untuk yang terbaru kali ini, untuk inovasinya kita ada Podcast Cakrawala yang saat ini teman-teman lagi dengerin ya. Podcast Cakrawala, lalu ada Ruang Literasi. Sebenarnya itu udah ada, cuman yang kali ini kita perbarui lagi lebih baik gitu. Lalu ada juga Advogus to Class yang kita perbarui juga. Nah, pertama untuk podcast ini kita mengajak tiap departemen dan biro berbincang-bincang tentang job desk-nya, lalu kita juga bertanya tentang relevansi pekerjaan mereka di BEM nantinya di keprofesian gitu. Lalu kita juga bertanya tentang isu-isu saat ini untuk meningkatkan kekritisan dari internal BEM kita, dan juga untuk pendengar kita juga biar lebih aware tentang isu yang ada. Nah, itu untuk podcast Cakrawala. Lalu untuk Advo Goes to Class bisa dijelaskan oleh Kak Alta. Oke, untuk Advo Goes to Class sendiri seperti arti dari namanya ya, Advo datang ke kelas-kelas. Jadi teman-teman pasti udah tahu ya gimana maksud dari Advo Goes to Class ini. Jadi konsep Advo Goes to Class itu kami memberikan ataupun berdiskusi dengan mungkin bisa seluruh angkatan, ataupun hanya dikhususkan hanya untuk maba saja, atau dikhususkan untuk angkatan kami saja, atau angkatan kakak tingkat di atas, ataupun bagaimanapun itu bisa, tergantung kondisi dan timeline-nya juga tidak menentu dan berdasarkan jika ada isunya gitu. Jadi kalau misalnya ada isu nih, ataupun ada isu yang sangat menarik ataupun booming gitu, mungkin bisa didiskusikan melalui program kerja ini. Dan misalnya nih nggak ada isu sama sekali, kami juga menggunakan program kerja Advo Goes to Class ini untuk membahas tentang pendidikan, ataupun kembali lagi ke permasalahan keprofesian kita ini yang sampai sekarang tuh belum juga diselesaikan ya teman-teman. Pasti teman-teman udah tahu apa itu ya itulah adalah RUU Kefarmasian. Ya mungkin kami bisa membahas itu di Advo Goes to Class ini. Oke, itu tadi ya jawaban yang sangat luar biasa dari Kak Melinda dan Kak Alta. Nah, semoga semua progres prokernya ya, maupun yang tadi sudah disampaikan maupun yang tidak disampaikan itu bisa dilancarkan hingga akhir ya. Oke, kita beralih ke pembahasan selanjutnya.
Jadi kan salah satu hal yang paling mencolok dari Biro Kastrat BEM Fakultas Farmasi Universitas Jember adalah tanggung jawabnya untuk mengkaji isu kefarmasian serta memimpin pergerakan isu mahasiswa farmasi Universitas Jember. Nah, dari Biro Kastrat sendiri, gimana ya Kak agar bisa mengkaji dan memimpin pergerakan isu dengan baik? Oke, kalau berbicara tentang mengkaji suatu isu, tentunya seperti biasa, yang pertama kita pastikan dulu isu yang mau kita bahas itu isunya tentang apa. Kita ikuti dulu di sekitaran kita, isu apa yang memang lagi booming, yang memang sedang dibahas sama orang-orang sekitar kita. Kemudian setelah kita menemukan isu yang akan dibahas seperti apa, lalu kita bawa untuk berdiskusi bersama, berdiskusi dengan anggota Kastrat semuanya, bisa secara langsung maupun melalui Zoom meeting atau Google Meet, seperti itu. Nah, di dalam diskusi ini sebelumnya dari semua anggota Kastrat ini sudah menyiapkan artikel-artikel atau argumen-argumen yang mendukung tentang isu yang akan kita bahas nanti. Jadi saat berdiskusi, para anggota Kastrat sudah memegang artikel yang memang sesuai dengan isu yang kita bahas nanti, seperti itu. Jadi anggota Kastrat ini saat berdiskusi tidak kosong, sudah membawa bekal sendiri-sendiri, seperti itu. Saat berdiskusi pun nanti setiap anggota Kastrat akan menyalurkan terkait apa sih isu ini, apa sih yang mau dibahas terkait isu ini, apa sih urgensinya isu ini, seperti itu. Jadi nanti setelah kita berdiskusi, kita menuliskan suatu teks, bisa dikatakan suatu teks seperti itu ya. Nah, kemudian berisi tentang isu ini, tanggapan kita, kemudian seharusnya seperti apa terkait isu tersebut. Jadi memang untuk mengkaji ini memang harus benar-benar dilakukan secara teliti, seksama, dan benar. Karena ini kan mengkaji berarti kan kita menilai juga gitu loh, nggak cuman asal-asal ambil dari internet juga. Jadi memang harus dibenarkan sebenar-benarnya, kemudian baru kita upload atau mau kita bagikan ke seluruh mahasiswa farmasi. Jadi memang harus detail dalam mengkaji suatu isu, seperti itu. Oke, lalu ada juga tadi pertanyaan bagaimana memimpin pergerakan isu yang baik. Nah, seperti yang sudah disebutkan juga ya, kan Kastrat ini memiliki program kerja seperti diskusi online, juga Arvo Goes to Class, lalu diksi ya teman-teman. Nah, itu salah satu sarana dari Kastrat untuk dapat menggerakkan isu atau menyampaikan isu. Dan juga jangan salah, Kastrat juga menyampaikan isu tersebut melalui media sosial. Teman-teman bisa melihat di Instagramnya BEM Fakultas Farmasi Universitas Jember, di mana kalau ada isu terbaru itu juga di sana di-post gitu, bagaimana poin-poin tentang isu tersebut gitu. Lalu kembali lagi ke program kerja awalnya, diskusi online. Nah, di sana itu kami sudah memberikan ya kepada teman-teman internal BEM mengenai isu yang akan dibahas dan dokumen ataupun artikel yang related dengan isu tersebut. Nah, setelah sudah kami berikan, mereka bisa membacanya dan kami ajak nih diskusi online melalui via Zoom gitu teman-teman. Di sana semua ataupun internal BEM itu dapat bertukar pikiran bagaimana pendapat mereka ataupun tanggapan mereka terhadap isu ini gitu. Nah, setelah itu kita berdiskusi bagaimana nih solusi dari isu tersebut gitu, dan akhirnya dibuat notulensi terhadap isu tersebut dan itulah jadinya. Begitu juga untuk Arvo Goes to Class dan diksi yang dilakukan oleh Kastrat ataupun program kerja Kastrat tersebut ya, begitu. Nah, tadi kan untuk jawabannya, jadi untuk Kastrat itu kurang lebih utamanya yang menjadi concern itu adalah isu ya. Nah, mungkin kira-kira selain tentang isu, Kastrat ini ngapain aja lagi ya Kak ya? Oke, jadi selain bahas isu, kita juga ada kegiatan lainnya ya. Kita ngebantu tentang ini penyesuaian UKT, dan juga kita share juga info-info tentang beasiswa. Untuk penyesuaian UKT ini kita ngasih informasi ke teman-teman, dan juga misal ada yang tanya-tanya tentang
gimana sih caranya ngajuin, caranya ini harus apa aja yang dikumpulin. Nah, itu bisa tanya ke Kastrat. Lalu kita juga nge-share info beasiswa juga, bisa dilihat di Instagram BEM. Itu sih Kak. Oke, dari penjelasan Kak Melinda tadi itu kita sudah tahu teman-teman bahwa di Kastrat itu kita tidak hanya mengkaji isu, tapi juga sebagai biro Kastrat kita juga dituntut untuk memimpin terkait berkaitan isu maupun memberikan informasi terkait beasiswa. Nah, oke. Jadi mungkin beralih ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana ya Kak cara atau strategi nih dari biro Kastrat yang dapat mampu menggerakkan massa dan mengkaji berbagai isu kefarmasian? Oh iya Kak, mungkin untuk menggerakkan massa seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bisa dilihat di BEM IG, di mana juga di situ sudah dipost tentang isu-isunya. Itu juga salah satu menggerakkan massa dengan cara mereka aware gitu dengan isu tersebut gitu. Dan selanjutnya juga dengan program kerja yang telah ada seperti diskusi online, podcast, itu juga menggerakkan pemikiran mereka tentang isu tersebut. Nah, kalau untuk pergerakan yang lebih dalam lagi atau lebih maju lagi seperti kita melakukan demo ya, itu mungkin karena kami juga nggak kami ya, kita ini kan masih satu fakultas farmasi gitu, jadi cuma satu lem aja, nggak mungkin ya kalau cuman kita aja langsung demo ke DPR gitu tentang hal ini gitu kan, nggak sangat tidak kontekstual gitu. Jadi lebih baiknya kita mengikuti organisasi mahasiswa kita, di mana teman-teman juga pasti udah tahu ya apa organisasinya, ya itu dia ISMA Farsi. Nah, jika ISMA Farsi sudah mengumpulkan ini bagaimana isu tersebut harus digerakkan dengan massa, nah dengan hal itu kami mengikuti keputusan dari ISMA Farsi, di mana juga itu keputusannya bukan langsung dilaksanakan gitu, tapi tetap disaring juga mana yang baik, mana yang benar. Mana baik, mana yang enggak gitu. Jadi semuanya ada pertimbangan ya teman-teman. Untuk melakukan pergerakan itu harus ada konsep yang benar-benar punya value dan esensinya itu jelas. Jangan hanya ada ini demo ikut-ikutan gitu. Tidak seperti itu konsepnya. Nah, mungkin seperti itu ya Kak. Wah, jadi seperti itu ya cara-cara kakak-kakak menjadi pelopor pergerakan isu di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Luar biasa sekali. Wah, asik sekali ya Kak Bagas kita berbicara dengan Biro Kastrat. Kita bisa mendapat berbagai wawasan mengenai dunia perkastratan. Oh iya Kak, tadi sudah banyak berbicara mengenai isu di dunia kefarmasian. Nah, belakangan ini ada salah satu isu yang lagi heboh di kancah nasional, yaitu legalisasi ganja. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara yang agraris dan cocok untuk kultivasi tanaman ganja. Mungkin dari kakak-kakak sekalian, apakah ada beberapa hal yang ingin disampaikan mengenai isu tersebut? Oke, aku coba nanggapi ya. Tapi karena isu ini sangat sensitif, mungkin aku disclaimer dulu di awal. Jadi kita podcast kali ini diskusi santai aja ya, kayak kita di sini bukan menyatakan sikap atau bagaimana, kita coba menanggapi dari berbagai sisi terlebih dahulu tentang isu ini. Oke, mungkin aku mulai dulu kenapa isu ini kok muncul lagi. Jadi kalau kita kilas balik lagi, di beberapa bulan yang lalu itu ada ibu-ibu yang dia menuntut untuk pengobatan anaknya yang ibunya itu ingin di ganja itu bisa digunakan sebagai obat-obatan. Nah, tapi tuntutan dari ibunya itu udah ditolak oleh MK ya itu. Nah, sebenarnya isu tentang legalisasi ganja itu udah lama banget. Nah, tapi gara-gara kasus itu akhirnya naik kembali. Nah, kalau dari aku sendiri ya menyikapi tentang legalisasi ganja ini, dan apalagi ada
beberapa kontroversi ya yang kemarin-kemarin itu, sebenarnya cukup susah kalau kita mau bilang benar-benar tegas kami menolak ataupun kami menerima. Karena kalau kita lihat dari undang-undangnya sendiri, untuk ganja sendiri itu masuk ke narkotika golongan 1, di mana emang nggak boleh ya buat terapi, buat obat-obatan medis tuh nggak boleh, tetapi masih terbuka untuk penelitian dan pengembangan gitu. Nah, di sini kalau dibilang menolak ganja sebagai untuk rekreasi itu jelas kita menolak. Nah, itu. Tapi kalau tentang medis pun, kalau kita mau melegalkan itu juga perlu banyak pertimbangan juga. Kita juga harus ada penelitiannya itu tadi dulu, nggak boleh cuman oh ini katanya bisa untuk ini terus langsung dilegalkan, nggak mungkin gitu. Toh di MK juga emang udah ditolak juga kan, karena mungkin dari penelitiannya juga belum banyak dan emang belum belum seserius itu penelitiannya. Jadi kalau dari aku sendiri, karena sebenarnya ada kelonggaran buat meneliti itu ya. Jadi kalau dari aku mending dari Kementerian Kesehatan itu bikin regulasi lagi untuk gimana tata caranya penelitian khusus untuk ganja ini, supaya nantinya kedepannya entah itu beberapa tahun lagi itu bisa dilegalkan untuk keperluan medis saja. Nah, tapi kalau kita melihat di sisi lain, di sisi sosiologi kita, dari masyarakat kita, itu dari ganja itu adalah narkotika yang paling banyak disalahgunakan. Padahal itu udah legal ya, apalagi kalau nanti legal itu gimana? Nah, itu yang butuh persiapan sangat ketat dari sisi regulasi dan juga mengubah stigma masyarakat kalau ganja ini cuman emang buat medis aja, dan untuk mencapai ke langkah itu harus melalui penelitian yang telah diregulasi itu tadi. Kalau dari aku sih gitu. Mungkin dari Kak Putri ada tambahan? Oke, menanggapi ganja, benar banget, ganja itu memang suatu bahasan yang cukup sensitif ya. Betul apa yang dibilang Kak Melinda tadi, memang dibutuhkan peran semua aspek ya ini. Entah itu dari masyarakat, entah itu dari kita sendiri dan orang lainnya di sekitar kita. Karena apa ya, bisa dilihat dari sekarang ganja ini kan banyak disalahgunakan untuk kepentingan yang memang untuk euforia aja, bukan untuk kepentingan medis. Padahal memang ada beberapa penyakit yang dapat lebih efektif disembuhkan dengan ganja. Nah, jadi memang harus perlu diperhatikan lagi jika memang ganja ini dilegalkan untuk urusan medis. Nah, itu perlu diketatkan lagi ya, serta pengawasannya itu seperti apa. Soalnya ini kan ganja. Nah, ganja kan memang gimana ya, cara pandangnya orang-orang kan memang ganja ini suatu hal yang ya seperti itu. Ada yang menganggap itu suatu hal yang negatif, tapi ada yang positifnya untuk medis, negatifnya ya memang disalahgunakan seperti itu. Jadi ya memang betul kata Kak Melinda tadi, kita harus merubah stigma masyarakatnya. Gimana tanggapan masyarakat tentang ganja sekarang ini tuh seperti apa gitu loh, bukan ganja yang di pikiran mereka yang ke arah negatifnya saja gitu. Dan ya memang perlu dikaji lagi untuk urusan medisnya, entah ini dari bahan-bahannya, dari kandungannya, terus efektif untuk penyakit apa aja. Nah, lebih dispesifikkan lagi juga biar nggak semua penyakit langsung ke ganja kayak gitu. Jadi memang harus seperti dikhususkan gitu loh, dikhususkan lagi ganja ini untuk terapi penyakit apa gitu. Jadi memang harus sangat-sangat detail tentang ganja ini gitu sih Kak. Oke, bener banget ya teman-teman apa yang dikatakan oleh Mbak Mel dengan Mbak Putri ini, dimana kalau untuk melegalisasi ganja ini menurut saya juga itu sangat berat ya, karena ya yang dibilang Mbak Mel tadi, stigma masyarakat
dan juga regulasinya itu benar-benar harus dipikirkan ataupun dibuat secara detail dan ketat lagi gitu. Karena kita tahu ya teman-teman, kalau ganja ini memberikan efek ketergantungan yang sangat tinggi gitu. Dan juga majelis hakim dari Mahkamah Konstitusi atau MK itu menolak gugatan tersebut itu bukan tidak memiliki alasan yang kuat gitu. Jadi penolakan tentang legalisasi ganja ini pasti memiliki alasan ataupun bukti yang kuat dari pemerintah Indonesia tersendiri dikarenakan faktor-faktor yang pasti sudah digali secara mendalam oleh mereka gitu, dimana Indonesia belum sanggup atau belum mampu untuk dapat melegalisasi ganja tersebut gitu. Dan untuk kedepannya mungkin ya regulasi ataupun pengetahuan masyarakat tentang ganja harus lebih diperdalam lagi atau dimantapkan lagi gitu mindsetnya, baru mungkin bisa ganja ini tidak disalahgunakan gitu. Kita bisa melihat dari angka ataupun bukti ya kalau ganja itu disalahgunakannya itu udah setinggi mana gitu di Indonesia. Dari situ aja udah merupakan salah satu bukti bahwa mindset masyarakat kita ini masih salah gitu. Gimana kalau misalnya ganja dilegalisasi? Nah, hal ini bukan serta-merta Indonesia tidak melegalisasi ganja gitu. Itu bukan serta-merta kita tidak menggali potensi senyawa-senyawa yang ada di ganja tersebut gitu. Ganja tidak dilegalisasi, Indonesia tidak peduli nih atau tidak aware dengan pengetahuan yang ada di ganja itu bukan seperti itu teman-teman. Makanya dari hukum juga itu kan juga setelah disebutkan gitu kalau ganja ini dapat diteliti untuk ilmu pengetahuan. Nah, dari situ juga kita dapat melihat bahwa Indonesia juga diperbolehkan ya untuk meneliti senyawa-senyawa tersebut. Dari penelitian tersebut mungkin bisa lebih dimajukan tentang pengetahuan kita terhadap ganja, sehingga nanti efeknya atau akibatnya atau resultnya itu mindset masyarakat terhadap ganja itu bisa lebih baik lagi, sehingga mereka tidak menyalahgunakan ganja. Dan mungkin nanti di tahun-tahun yang akan datang atau di masa depan legalisasi ganja ini telah siap di Indonesia gitu teman-teman semua. Oke, jadi mungkin aku mau ngerangkum dari awal aku bicara, Putri sama Alta ya. Jadi sebenarnya untuk proses legalisasi ini sangat-sangat butuh proses yang panjang. Namun di situ kita sebenarnya ada kelonggaran di mana ganja itu masih boleh untuk diteliti, dan di situ pun juga bisa menjadi sarana kita nantinya sebagai apoteker untuk ikut turut serta mengembangkan gimana ganja yang bisa digunakan untuk medis. Nah, di proses yang panjang itu kita juga tetap memikirkan tentang kondisi masyarakat kita, tentang stigmanya tentang narkoba ini, dan juga harus mempertimbangkan juga kasus penyalahgunaan ganja itu sendiri. Mungkin itu dari aku. Wow, jadi sudah terbukti ya Kak, bahwa isu tersebut tuh sudah merupakan salah satu isu yang cukup serius sampai merojok ke stigma masyarakat, sampai ke pola pikir. Nah, dan itu salah satu bukti bahwa isu ini merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dibahas nih Kak. Ya, apalagi isu ini juga terjadi di negara kita tercinta ini. Nah, seperti itu. Setuju banget nih sama kakak-kakak Biro Kastrat mengenai isu legalisasi ganja dan bagaimana pergerakannya. Semoga semua proses dari ganja itu ya, mulai dari stance yang diambil oleh pemerintah pun itu bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, mungkin sekian dulu ya obrolan kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Melinda, Kak Alta, dan Kak Putri dari Biro Kastrat karena telah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pendapatnya. Semoga kita semua bisa dapat insight dan pelajaran dari pembahasan kita tadi. Saya dan rekan saya Kak Bagas pamit undur diri. See ya!
Sampai di sini. See you on another episode.